Makanya disebut ketika nanti sudah akhirat, sudah kiamat, yang ada hanya la ilaha illallah, maknanya yang ada hanya kebenaran bahwa al-amru biyadillah wa biyadihi malakutus samawati wal ard. Walillah. Setiap sesuatu setelah enggak ada semua, pada akhirnya yang benar adalah kalimat la ilaha illallah. Maknanya aktor utama hanya Allah. Sing biyadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya segala sesuatu. Ini benar-benar kami. Makanya dalam kitab-kitab Thariqah, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kalau enggak ada murabbi yang didik saya pun enggak tahu Tuhanku itu siapa. Itu kalimat lagi. Orang terus sadar sesadar-sadarnya betapa pentingnya. Kalau niku ayat-ayat sing tentang tauhid itu banyak, sak maknane. Karena saya ingin menjadi kekasih Allah. Jadi supaya uripku pantes ning ngarep ayo. Iku mikir barang sing paling nguntungno hujatullah. Lagi-lagi, andai kan di Islam ini dijaga kalimat-kalimat itu, logika-logika itu, maka Islam ini aman ila yaumil. Problemnya banyak orang yang menambahi dalam syariat Islam. Ya kayak tadi kayak mubalek ngomong, kiai saiki kudu sugih, nek ora sugih gak dihormati orang. Wah itu waktu bidatin dolal. Tapi rasa diterusno. Mana ada target Islam orang ingin di ono kiai ngandani murid cung sing sugih. Nah sugih itu dihormati wong tuh keliru. Kecuali gini, cung sing sugih ben iso sedekah. Cung sing sugih ben iso ngamal. Piye-piye Islam tuh ya dulu ya khairum nalatis. Lah iku bener, rada juluntrung. Lah misale ke wong alim, sekali-kali jajal dadi wali. Mangan di perasaan ngono. Dengan nyamun tak akeh rugi lho. Lah nek mangane wong alim iku cek padha mek salate sunate wong sing ra jelas. Tapi ya itu tadi, makanya ketika Imam Syaroni kenapa makan disandingkan sholat. Kue sujud, kue kuat ngadeg terawih 20 rakaat itu mergo mendoan, mergo tempe. Makanya ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Aktor Utama Hanya Allah. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki rumakno tenan. Sampeyan tak latih cara berbahasa sing dadekno kula jenengan para pangeran. Misalnya begini. Nabi Yahya itu diajari Allah kalimat, disuruh memaklumatkan, diumumkan di Bani Israel. Di antara kalimat itu begini. Kamu punya uang, kalian punya uang. Dulu itu kan ada budak. Budak itu orang yang dibeli, kemudian bekerja all out total untuk majikannya. Kamu beli budak. Kamu beli dengan uang kamu sendiri, hanya milik kamu. Kholisi malih itu uang yang memang milik kamu, hanya milik kamu. Kemudian setelah budak ini kamu beli, dia mau bekerja. Mau di pasar, jadi pekerja, mau apa-apa. Tapi kacaunya budak ini, hasil dari pekerjaannya itu disetorkan orang lain. Ini kalimat yang pasti membangkitkan kesadaran. Saya ulang lagi ya. Misalnya kamu bayari pembantu, semuanya fasilitas dari kamu. Kemudian dia bekerja dan hasilnya dikasihkan. Itu betapa buruknya. Begitu juga Allah itu yang menciptakan kamu, yang memberi fasilitas langit, bumi, air, dan semua yang ada. Kemudian Anda menyembah selain Allah. Makanya, ini penting ya konco-konco hafid. Makanya Quran itu mengulang-ulang. Watil kal amsal nadribuhan linnas. Orang itu mudah faham. Itu kalau diberi amsal. Amsal itu contoh. Contoh itu tidak harus sesuatu yang kecil ditamsilkan yang besar. Bahkan Allah itu kadang mencontohkan yang besar dengan sesuatu yang kecil. Misalnya begini,
Sing jenenge Lata Uzza itu kan kopok bisu. Jenenge Pak Abu dipahat tentu statusnya kopok dan bisu. Tapi orang kafir itu lama sekali gak sadar kalau itu benda yang kopok dan bisu. Apa itu cara mencontohkan itu? Ya sederhana sekali. Daraba Allahu mathalan. Harusnya itu wakaf. Jadi gua abdam mamlukan. La yaqdiru napa ala syai'. Wa mar razaqnahu minnan rizqan hasanan fa wa yunfiqu min sirra wa jahra. Terus diulang lagi. Wa daraba Allahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam. La yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala mawla. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ini rumana. Kowe iku misale di pembantu loro atau di budak loro, sing sitok iku kokok bisu. Yo ngedusi, lumpuh, pokoke repot. Api adus wae yo ngedusi. Maksudnya wis ra manfaati ngrepoti, wis ora manfaati repot. Dadi jenenge wa huwa kallun ala maula. Wa wa iki budak iku kallun ngrepotno. Ala maula ku ing atase majikane hadal akad. Ngono iki. Akhirnya wong kafir ku mikir, berhala iku nak rusak ya diumbah. Nak protol irunge ya di toto ditambal. Iku kan repotno. Lah iya mung kowe di budak sing repotno ora gelem iki malah di pangeran. Lah nek ngapal Quran ra suge-suge Gus. Mergo ngapalno ayat sing untungno Dik. Tapi nak sing untungno Allah iku ra diapal. Lah nek hafid rondo walak. Jadi ayat-ayat yang koyo wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Wong mesti entuk rezeki terus ra kerja. Ayat-ayat sing untungno dienggo apa? Dalil. Tapi ayat sing balik manfaate ning gone ilahi kalimatillah mboten diterang. Kok balik ini malih. Sebenarnya kalau sampean seneng Quran tenan, kudune seneng apa? Seneng Allah itu milih ayat. Yang ayat itu menanamkan logika betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya li ilahi kalimatillah. Kayak tadi misalnya kenaifan andekan kita musyrik, seorang lagi kenaifan andekan kita musyrik. Iku mau kowe di pembantu atau budak sing ngrepotno wae. Budak iku mbok gaji kowe, mbok sewa yo ben kerja kanggo kowe, jebule iku lumpuh. Medusi makani, nak ning jeding yo gendong, nak rusak mumpah. Kowe di budak ngono wae ra gelem. Wong kafir tak kok yo muni ra gelem. Lah iya kowe di budak ngono ra gelem kok di pangeran sing muni iku, Bro. Iku penting. Kira pancen seneng Quran tenan kados kowe. Wae golek ayat sing nguntungno ning gone kejayaane Allah, sing ngetokno nek Allah iku kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha wa alaiha insyaallah natan. Yo jogeman golek ayat-ayat sing oportunis, Bro. Jadi malas kerja terus dalil wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Ben wayah men maca fangki kuma to. Kasus. Apale ayat wae ngerti butuh ya ana ayate. Tapi pas kebutuhan agama ora apal. Ayo jajal sing ngaji niki nek roh maknane ayat mau diwaca. Mesti lincah maknane. Sing ra iso maca kitab lan maknane wa ma min dabatin ndak roh. Serang alim lah maknane fangki kuma to balakum. Roh pokoknya artinya oleh wayo. Oh itu alim lah roh. Nggak seralim lah roh. Tapi ayat mau. Yang balik kira iso ya. Lo cara orang materi sih nak kon maknane ya nek iso. Ayat mau doroba wahu masalah. Mestinya iku wakaf ya. Mergo niku dadi mubdal bin. Badale abdam mamluka. Sing layak qadiru ala syai'. Allah jadi baleni meneh di ayat berikutnya. Wa daraba wa masalar rajulain ahaduhuma abkam. Layak qadiru ala syai' wa huwa kallun ala maula. Terus aina ma yuwajjihu layak. Allah nggih perumpamaan, umpama di budak sing popok picek abkam iku selek banget. Layak diru ala syai'. Serai sapa wis ngono wa kalon repot. Bebani to ngrepotno ning majikan. Kowe gelem di budak. Kowe gelem di bojo ngono. Kowe gelem di mitra. Mbok dadi mitra kowe ra seneng. Dadi apa kowe ra seneng?
Ya wong Arab yang muni ra seneng. Lah iya wong dadi pembantuwe kira seneng. Lah iki kowe duwe pangeran sing sifate ngene iku. Kowe tuntas tenan. Tapi nak seneng pangeran iku nyifati Quran, lu hafal Quran, paham ayat-ayat ngono iku. Ojo faqih itu. Ana kok ngapal Quran melarat itu alhamdulillah. Karena ini kurang ajar tenan. Ora tahu mikir ayat sing nopo dielaki. Tapi ya tetap apik di mangsa apal. Tapi ya rontok oportunis no. Mulane niki kula wau nyuwun Gus Afif beto kitab Sahih Muslim iki kula beto kitab Ustaz Ahmad. Sehingga logika yang terbangun ini permanen. Saya ulang lagi logika ini apa? Permanen. Makanya kalimat itu kalau dalam bahasa Quran hadis maknanya rangkaian ungkapan sing yusod dikuhul akul. Yang akal itu pasti membenarkan itu disebut kalimat. Bukan kalimat yang kayak ngaji nahwu nih betul. Mulanya Alfiyah ketika ngarang Alfiyah, udah ini wes sadar nak istilahnya Alfiyah atau istilah nahwu itu hanya terbatas di kitab nahwu. Mulanya beliau pas ngendikan kalamun alafdul mufidun kan terus wakil matun biha kalamun qati'un. Kadang disebut no kalimah tapi maknane kalam. Kajane ya ora kadang seringnya nggih ngoten. Saiki wong muni la ilaha illallah kalam ta kalimah. Kalimah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Saiki la ilaha illallah iku kalam ta kalimah. Yo kalam karwane sono musnah. Ana musnah. Mulane wakil matun biha kalamun qati'un. Pun kula terus namanya. Begitu juga tentang Isa. Isa itu jari wong non muslim, jari wong Nasrani itu pangeran. Pangeran nak nyifati Isa itu mau sederhana. Karena ya kulan itu Isa sambo ibu doyan mangan. Saya ini misalnya bayangno, ya mau bayangno. Alhamdulillah Gus tamoni pangeran. Wetake lesu, lemes ae. Baca kula sekali dahar terus sehat. Kowe gelem di pangeran sing sifate iku lemes. Mulai kowe berpikir, wow kula niku sambil saged lama-lama mbek pangeran kula terakhir. Wes. Pangeran wis kana ya kula nito. Mungkin itu dari lah, lemes batu sarapan langsung giat kuat. Kegelem tuh. Jadi pangeran nak nyifati itu gampang ya. Untuk mengingatkan bahwa Isa ada Tuhan itu ya sederhana. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qabli rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqula itu yang sedih. Itu saiki bayangno wis kalimat ini pakai keseharian Anda. Ya pakailah dalam keseharian Anda. Ya bayangno Nabi Isa dolan ning ngono. Semoga idah, terus kita bangga berkancakan. Alhamdulillah, terus bareng idah pangeran. Aneh banget. Jadi betapa kelirunya orang yang menuhankan Isa, yang yono lesu barang mangan ditraktir, narak mangan ya lemes. Bukan kacau. Makanya ya itu kalimat, ya ulang lagi. Pokoknya sesuatu yang pasti diterima oleh akal. Itu jenis apa? Orang iso banget. Nah sekarang tuh banyak agama, statementnya itu dibikin orang sing ra roh kalimat. Ya mau, misalnya orang pidato mendingin, wong kiai saya kira ora sugih ra dihormati wong. Wong omongan apa? Mana ada dalam Islam ada target ingin dihormati? Paham? Itu kalimat tuh, ora kalimat itu. Wong remeng ngono ae. Lucu-lucu kok ngomong. Dadi kiai nek ora sugih ora dihormati wong. Mana ada ingin dihormati orang itu jadi target. Nah, sugih-sugih lah sugih kalau sujud yo. Sak sugih-sugih kiai paling apa? Tak sih sugih wong ngoten iki. Lah itu ndak kalimat. Sembopo lah jenenge. Ada yang ngomong. Yang namanya kalimat itu pasti kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah. Kalimat ini bahkan berdiri saat yang meyakini sudah meninggal. Makanya disebut ketika nanti sudah akhirat, sudah kiamat. Yang ada hanya la ilaha illallah. Maknanya yang ada hanya kebenaran bahwa al-amru biyadillah wa biyadihi malakutus samawati wal ardh. Walillah. Setiap sesuatu setelah enggak ada semua. Pada akhirnya yang benar adalah kalimat la ilaha illallah. Maknanya aktor utama hanya Allah. Sing biyadihi malakutu kulli syai', yang di tangannya segala sesuatu. Ini benar-benar kalimat.
Makanya alaiha ya wa alaiha. Ini penting loh. Nah, Quran itu penuh dengan kalimat-kalimat itu. Dan Anda kata yang ngarang hikam harus hafal. Makanya masyhur itu. Al ibarat kutun li'ailatil mustami'in wa laysa laka minha illa ma anta lahu akil. Akil mangan. Ibarat itu satu redaksi yang benar itu menjadi energi bagi siapa saja yang mau meminumnya. Memang bahasa dalam kitab tasawuf, orang kalau mendapatkan ilmu yang kholis itu disebut peminum. No? Peminum, penikmat minuman itu. Jadi karena agama ini diibaratkan air. Sehingga kalau sama ngaji hikam, ngaji risalah kusyariah disebut syaribu masyrobal qaumi. Mereka sudah minum minuman yang diminum para ahli hakikat. Namanya disebut masyrob. Ya, makanya biasanya dipakai beberapa dalil. Jadi syaroban tohuro itu kalau dalam ilmu tasawuf itu satu ajaran tertentu yang kamu bisa menerima sampai menjadi bagian dari tubuh kita, karena air itu bagian terbesar dari apa? Tubuh kita. Itu namanya sudah masyrob. Makanya ketika orang sudah usul dalam ilmu hakikat disebut fa'usyribat ma'na domirisani. Usyribat itu diminumkan. Setelah diminumkan bercampur dengan tubuh kita menjadi malaka kita, watak kita, karakter kita. Itu namanya apa? Masyrob. Disebut fa'usyribat ma'na domirisani. Begitu juga kaumnya Nabi Musa ketika salah dan mereka sangat mencintai anak sapi disembah, disebut wa usyribu fi qulubihimul ijlan wa bi kufrihim. Pokoknya sesuatu yang sudah bercampur itu istilahnya masyrob, apa? Masyrob atau syarab. Ini kalau terangnya. Bayangkan andaikan tauhid Anda, saya ulang lagi ya. Bayangkan andaikan tauhid Anda itu pakai logika-logika yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Quran. Ya tadi misalnya kalau kamu menyembah selain Allah, ya kalau kamu menyembah selain Allah, itu ibarat kayak kamu punya budak yang kamu beli dengan uang kamu sendiri. Semuanya kamu fasilitasi dengan fasilitas Anda. Kemudian budak ini bekerja untuk selain Anda. Ini betapa buruknya budak itu. Nah kita ini ya sama. Kita ini diciptakan Allah, difasilitasi Allah. Kemudian kita menyembah atau beribadah untuk selain. Betapa buruknya. Nah, itu jenenge kalimat, no? Kalimat. Kalimat itu untaian kata atau untaian logika yang akal itu pasti benar. Dan kamu harus sebanyak mungkin punya kalimat-kalimat seperti ini supaya Anda terlatih melihat kebenaran hakiki. Ya, makanya terus Allah meritik betul ketika ada salah kalimat. Gini itu disebut inhiya illa asmaun sampai temuha antum ba'akum. Sampai ada orang salah itu karena salah kalimat. Lewung berholo darani pangeran, Isa darani Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus kan terus sakral. Darani sakral terus jajan misalnya Isa di istilahnya durian sego. Kan sampai nyembah males. Nah, ini kan salah istilah itu resikonya itu tinggi sekali. Yang bojo darani garwa, si gari jiwa. Akhirnya wani bojo ora wani. Wedi kelangan jiwane, no. Oh itu pemenang orang ngelem saya tidak bisa hidup tanpa kamu, tanpa rawani. Terus bahasa ini menentukan sikap Anda. Soalnya lagi bahasa ini menentukan sikap. Terus sama kulon itu sering ngaji toriko, tapi ngaji ilmunya. Di toriko itu kalau orang untuk mencintai gurunya itu gampang sekali. Itu masyhur di kitab-kitab. Begini, itu kan ada seorang alim tanya, kamu tahu Allah itu lewat siapa? Lewat para nabi. Lalu kamu tahu Nabi itu lewat siapa? Lewat ulama. Sehingga dalam ilmu toriko orang nyebut Nabi itu nggak boleh, harus nyebut gurunya dulu. Bukan karena mendahulukan guru, ini guling-gilingan, ini dalam, apa? Makanya masyhur. Laula murabbi lama araftu rabbi. Jadi andai kan tidak ada yang mendidik saya pun tidak tahu Tuhan. Laula ulama lama arafnal anbiya. Kalau ada ulama kita pun tidak kenal. Nah, kowe kok ora nabi ono jenenge Idris, Zakaria, anak kiai ra ngarep. Sehingga dengan kalimat itu orang terus tahu betapa pentingnya guru. Kowe roh sesuatu yang nyelametno dunia akhirat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya lewat
Makanya dalam kitab-kitab Thariqah, walau la murabbi lama arafna rabbi. Kalau nggak ada murabbi yang didik saya pun nggak tahu Tuhanku itu siapa. Itu kalimat lagi orang terus sesadar-sadarnya betapa pentingnya. Nah, kitab tasawuf kayak kitab hikam, kitab ihya, kitab itu kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang ahli hakikat. Hampir semua kalimatnya itu kalimat yang menuju ilmu apa? Hakikat. Ya sehingga gampang, memang gampang dicari. Misalnya orang di Quran itu kayak kalimat itu, fa'aina tadhabun. Kamu itu mau pergi kemana? Coba. Pergi kemana sudah tidak bisa. Ketika kita mau mati apa saja itu mau pergi kemana? Coba arah balik ini Allah Subhanahu, balik ini mbokmu ya mati, balik ini bapakmu ya mati. Nah, ketika aku sampai mati, yang bisa menyelamatkan itu kalimat. Karek gede-gedenan nanti. Itu masyhur. Umar bin Abdul Aziz itu orang yang sangat soleh. Sampai ada yang memberi gelar khamisul khulafa kelima ya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Periodenya setelah sahabat. Tapi sahabat banyak yang menang. Dia tuh khusus sekali terkenal Umar bin Abdul Aziz. Dia masih dzurriyyah min jadil dari Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ketika mau meninggal itu keluarganya menangis semua. Itu Umar bin Abdul Aziz marah besar. Memangnya kenapa kamu nangisin saya? Ya karena jenengan mau mati. Memangnya setelah saya mati mau kemana? Saya akan ila khairi madhubin ilaih, maring dat yang terbaik yang saya pergi ke sana. Saya mau ke Arhamir Rahimin, saya mau ke Ghairil Ghafir. Rumah sama pening sopo. Malah urip nek sumpah. Oh itu pede sekali karena dia rumah sama aku mati kok ape nanti. Rapi balik ning Allah itu khairu madhubin ilaihi. Zat yang paling baik saya ke sana. Itu dia Arhamur Rahimin, dia Khairur Rahimin, dia Khairul Ghafir. Coba dengan kalimat itu, dengan cara berpikir seperti itu, ya happy mati. Kecuali mikir utang ya orang. Itu makanya masyhur. Paling masyhur di Jalaluddin Rumi kalau dalam dunia tasawuf. Jalaluddin Rumi itu ketika mau meninggal, muridnya tuh nangis semua. Dia keluar dari rumah marah besar. Kalian ini murid yang bodoh. Betapa lama saya tersiksa oleh keterpisahan ini. Lama sekali saya tersiksa dengan keterpisahan ini. Masa saya ini diciptakan Allah tidak pernah ketemu Allah. Ketemu langit, bumi, makhluk gak penting kabeh. Pas sampai ketemu sing tak kasih malah pengen nangis. Ayo joget. Joget. Makanya masyhur tarian Rumi itu tarian kematian. Jadi gurunya pas mau meninggal tuh minta muridnya joget. Kayaknya hari pesta saya. Kenapa? Hari pesta saya. Iya gitu. Itu mati gak usah ngono. Utang akeh mati ngelo wong wis ora usah ngono, ora usah. Utang akeh mati apa? Ngelo wong ora usah ngono. Biasa wae. Judas-judas seneng. Cuma ini kan kalau cerita. Lewat kalimat itu terus melihat mati itu biasa. Nah, karena Rasulullah itu figur yang mewakili syariat juga mewakili hakikat juga mewakili thariqah. Nabi itu tiga-tiganya itu dilakukan. Termasuk masyhur. Karena Nabi itu stabil. Mungkin kayak Jalaluddin Rumi sealim-alimnya kan manusia biasa, tapi dia itu gak stabil. Dia hanya mengambil sisi hakikat saja. Karena menurut hakikat adalah Allah itu khairur rahimin. Ya dia happy mau ketemu zat sing khairur rahimin. Tapi dia hanya mewakili satu ilmu yaitu hakikat. Ini raro ana wong di kerjaan BPKB. Ya pantes raro ora tau. Sawangane metu kerja jebule dolan ning kancane bareng mulai go dhuwit dari bojone hasil kerja jebule hasil utangan kan gak ro ngono lho. Sing ro kan wong ngene-ngene. Itu rapati mesti nangis karena banyak utang yang nggak ada saksinya. Apa saya ini bujuri yo isen. Selama ini untuk nama mergo kecelok dua hasil kerja. Kan nggak mungkin kasus seperti itu dipersaksikan istrinya. Anaknya yo isen. Isen kok. Selamanya anak bangga mergo nyongkone hasil kerja jebule utang atau golek-golek jalan kan yo isen. Apa ra diseksekno yo didosa. Tapi ulama dulu kan gak ngalami kelakuan gini kan. Oh saya ulang lagi ya.
Apapun hebatnya Jalaluddin Rumi itu hanya seorang wali, dia hanya mewakili satu ilmu. Itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu stabil sekali. Mau kapundhut itu sekian hari, itu iso guyon. Guyonnya itu luar biasa. Itu satu sahabat tuh seneng semua. Ditanya gini sahabat-sahabat di masjid, "Com, kita ceritani, ono abdun khayyarahu wa abdun dikai pilihan pangeran. Kon milih dunya sing elek iki. Jenenge dunya elek. Ambek kon milih Allah, kowe milih ndi? Cara kowe dadi hadal abdu. Wah, yo milih Allah ngene. Kowe sahabat kan ya logikanya mosok dunya dibanding Allah milih. Dunya mesti jawabnya milih Allah. Nabi ya rileks gitu. Berhari-hari Nabi sering bedean. Sing nangis Abu Bakar tok. Waduh. Mesti maksudnya kan Nabi backup. Jadi iki mukadimah. Liyane setengah ya. Wah, ya mesti milih Allah Nabi wong donya kok ambek. Apa Nabi ya santai. Iki tak critani ana abdun sing khayyarahu wa baina dunya wa baina ma inda. Ya mesti fakhtaro ma inda. Ya wes. Terus ketika ya itu tadi untuk melatih kematian itu biasa. Lagi-lagi ini kalimat saya masih menerangkan betapa kematian itu biasa lewat kalimat-kalimat tadi. Setelah Nabi beberapa hari gerah, terus ditunggu di Sayyidah Aisyah. Ada Sayyidah Fatimah, ada Ali, ada Fadl, ada Abbas, ada Usam, ada beberapa Hamzah. Apa siapa itu Sayyid Abbas? Abahnya Abdul bin Abbas. Ini penting saya utarakan karena kalau dalam disiplin ahli sunnah termasuk keyakinan khas ahli sunnah adalah bahwa Nabi ketika wafat itu ditunggu orang banyak. Memang nyatanya banyak, di hadis-hadis itu banyak. Ada Sayyidah Aisyah, ada Ali, ada Fadl, ada Sayyid Abbas, tentu ada Sayyidah Fatimah. Sehingga ketika Syiah mengatakan khilafah itu diwasiatkan oleh Ali, buktinya orang ngomong roh sing ora mau Ali tok. Karena nomor kok roh jadi sekali. Dan sekali sudah. Makanya masyhur itu udah hanya periode Syiah sekarang. Zaman Sayyidah Aisyah masih sugeng, zaman Sayyidah Aisyah masih sugeng. Dan dengar berita kalau wasiat itu hanya untuk Sayyidina Ali. Masyhur. Mata ala nifri wa fakhidi. Fama ta'auso ila aliyin. Nabi kapundhut itu tak pangku aku. Wa inna riki la firiki. Idune Nabi ono itu. Tak pangku aku. Kok wong roh wasiat aku ora roh. Aku sing mangku wae. Makanya kena jadi wong alim ono khasase. Jadi menceritakan saksi kematian wafatnya Rasul orang banyak aja itu sadis khas ahli sunnah. Karena tadi ini penting. Pun terus namanya. Ketika Nabi sudah punya mukaddimah tadi, Abdun khayyarahu wa ini. Ketika Nabi mau wafat, beliau wiridan gini itu yang masyhur dalam hadis itu. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, zat yang paling baik untuk saya ke sana. Sayyidah Aisyah langsung paham, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu kita tahu bahwa Nabi tidak mungkin milih kita. Tapi pasti memilih ar-rafiqul a'la. Maknanya Allah. Ini penting saya jelaskan betapa stabilnya Nabi mau wafat itu ya bikin mukaddimah. Termasuk tadi. Jom ono abdun sing khayyarahu. Sahabat yo pedo milih Allah kan. Meskipun kok yo gedul waduh ngono itu. Tapi ini penting. Makanya orang-orang soleh rata-rata mati itu ya ono mukaddimahnya. Orang budas. Dan saya masih ingat betul. Bapak saya itu wafat Rejab. Saya masih ingat betul, bapak itu wafat Rejab. Itu Jumadil Ula itu nilik saya di Jogja. Biasanya nilik saja, tapi beliau itu mamitkan saya ke Pak Zeni. Pak Zeni itu rektor UI Mas. Pamit supaya saya boleh boyong ganti beliau. Itu 3 bulan sebelum wafat. Dan saya pas itu ya yakin bapak ini pasti wafat. Ya saya dong bisa ke Jogja, ini tindakan biasa. Jadi buatan budas juga. Dia sempat beli beberapa waktu kan di rumah pulau. Rumah pulau ini pondasi ini sini bahas waktunya di situ. Tiap ditanya orang yang bikinkan rumah saya, terus wafat terus. Dia tertib lah maksudnya. Betul. Sehingga di keluarga saya itu alhamdulillah kaulan wahidan. Hanya kaulan wahidan memang bapak wasiatnya ke saya. Jadi yang menguntungkan dari segi keluarga karena kaulan wahidan.
Sehingga meskipun saya tidak bareng itu ya relatif enak lah. Artinya karena mansus tadi. Ini penting saya utarakan karena memang dulu tradisinya dulu kalau orang mati. Imam Ghazali malah parah mana. Imam Ghazali itu mau kapundhut itu sore-sore tuku kafan. Tadi tak kak kan dia serumah dengan adiknya Masyhur Majduddin kak waktu tuku kafan. Saya santai sholat. Dari sholat subuh aliyah bil kafni jadi kafanku itu jupuk dijupuk terus diambung. Ya Allah, arido ilal malikil haq. Mun kula mun rido pindah teng alame jenengan terus kabudut. Orang-orang dulu tuh ya bagus. Ora koyo kowe. Wae wong liya kon ribet. Ngopo ya rung duwe. Amal. Mau duwene mau utang tok. Akhire kiai ngelepas saya kon ngebrokno. Nggih, brokno nggih, sing muni nggih sing ra ngutangi. Lan kula niku lak nglepas mayit jarang. Niki jenengan sepuro nggih sing muni nggih ora sing ngutangi. Sing ngutangi meneng ae utawa ora teko pas iku. Mergo wong jarang ngutang ning daerah, mesti utange kan ngadeg. Dadi sing muni, bro nggih. Wong kan ya iso utang mek tau. Jadi itu masalah. Tapi gue iling-ilingan syariat itu diomong wae. Tapi kalau secara keberatan nanti cuma yang soleh-soleh di sini ngono itu melo-melo. Tapi kalau tidak yakin kalau itu solusi karena yang meninggal itu yang nggak ngutang. Kok iso ngutangi iki? Sing ngutangi rata-rata wong ado. Yang pas itu nggak hadir di sini. Kalau baleni malih. Jadi eling-eling dawuhe kitab hikam al-ibarat putun li ailatil mustam. Ini penting kalau kita ini beragama sekarang. Kenapa banyak salah? Karena kita terjebak bahasa yang salah. Sehingga pertama Nabi Adam diajari itu diajari bahasa oleh Allah wa 'allama Adamal asma. Andai kan dari awal orang itu tidak salah bahasa, itu tidak ada syirik, tidak ada kafir. Misalnya gini, rumah Isa itu dibahasakan manusia yang makan. Ya tentu mau menuhankan gimana? Dia makan tuh pasti ya beol barang. Sudah, meskipun kita hormati dia sebagai orang soleh nabi, tapi enggak oleh mereka dibahasakan Isa itu ibnu wa, ruhu wa. Ruhu wa yang bahasa mereka ya, bukan yang bahasa Quran. Lata dibahasakan Lata, Manat, Uzza. Uzza dari kata Al-Aziz, Manat dari kata Manan. Ini jelmaan Tuhan. Jadi bahasa berhala itu jelmaan Tuhan, manifestasi dari Tuhan. Wah itu kan mesti sakral. Lah dulu raja-raja kan aku pengen muridnya do nurut, nak istilah awake dhewe ku Khalifatullah Pranoto Gomo. Ya mesti wedi wong kok penggantine agama. Penggantine itu Khalifatullah Pranoto Gomo. Kalau wong mbok salat ora. Wedi. Jadi salah bahasa itu efeknya itu luar biasa. Begitu juga ono wong ora pati takdim mbek guru mergo salah bahasa. Guru saya juga manusia bisa salah. Tapi apapun bisa salahnya guru kamu itu walau la murabbi lama arafna rabbna. Andai kan tidak ada murabbi, maka saya tidak tahu rabbi. Makanya masyhur itu ada ulama dihisab Allah karena dia salah jawab. Kamu tahu saya karena apa? Karena nabi. Beberapa kali dibiarkan sama Allah terus dia ditanya, "Kenapa kamu tahu nabi?" Gak bisa jawab, hanya diingatkan karena guru kamu. Kadang-kadang kita nyebut nabi itu keangkuhan. Mergo guru ini jenenge Sarmin, Bu Karmin isin nyebut ngarepe. Dadi nyebutnya langsung Kanjeng. Oke, memang Kanjeng Nabi itu Afdhalul Khalqi, Sayyidul Khalqi. Oke, kita sepakat. Problemnya kamu tahu itu Sayyidul Khalqi dari siapa? Makanya makan itu harus kita sebut. Makan itu keren. Lho kula mboten sombong, saya pernah ngalami mukasafah itu pas makan. Makan itu keren. Mungkin lebih keren ketimbang sholat sunatnya sampai. Masyhur di kitab Al-Mizan Asy'aroniyah. Orang-orang yang dekat Allah ketika makan itu bahkan kadang lebih afdal timbang sholatnya orang-orang sholat sunat. Karena tadi sholat kamu yang katanya sujud nanti sholat 20 rakaat raweh, kadang iso witir barang. Ini Allah tahu betul secara manajemen ketubuhan itu pasti karena makan. Allah tahu betul dan kita pun tahu betul orang bisa sholat itu karena makan, punya energi itu karena makan. Iya enggak?
Cuma karena ibadah itu kan kayak sujud rukuk, sehingga kamu nyebut makan itu jadi asal usul itu isin. Sehingga tidak pernah kamu sebut. Tapi kalau Allah tidak malu, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu. Sehingga kata Imam Sa'roni, kenapa makan disandingkan dengan sholat? Hei bani Adam, jika kamu mau sholat, itu khudhu zinatakum, kamu berpakaian yang pantas. Pakaian yang menurut kamu jadi zina. Hanya masyhur, ada ulama Mesir Al-Muhaddis Al-Kabir, dia khutbah itu pakai dasi, pakai jas, pakai celana. Ganteng. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak pakai umumnya ulama Mesir? Menurut saya zina saya seperti ini. Keren saya kalau nggak sarungan, kata dia. Karena zina itu di Quran diisnatkan ke kalian, zina takum, zina yang menurut tradisi kalian. Jika kamu orang Turki dan sarung itu pakaian pemalas, maka kamu haram pakai sarung di Turki. Karena sarung simbol malas. Jika kamu di Solo, sarong itu simbol wong sing gerdu terus gue kemulan. Misalnya gitu, ada daerah tertentu yang sarong itu simbol wong ning gerdu gue kemulan. Kadang gue nyolong pelem gue delik. Jika daerah itu mengenal sarong seperti itu fungsinya, maka kamu di daerah situ gak boleh sarung. Karena ini sudah saya simbol kefasikan. Tapi kalau daerah sini sarung kan soleh. Biasa nganggo kiai mubalek macam-macam. Makanya itu relatif. Sama dulu ulama-ulama dunia itu kayak Said Romdel Al-Buti seringnya celananan nganggo turbus ala Syria. Nanti yang Mesir ya begitu. Enggak. Nah kita ini kebetulan bahwa Islam di Indonesia itu Yaman. Orang Yaman tuh pakai sarung. Akhirnya kita ikut pakai sarung. Tapi suatu saat, misalnya ada daerah tertentu yang di situ sarung simbol wong ning gerdu digo kemulan. Loh ya kayak di Kalimantan, di Aceh, di Sumatera, di Malaysia itu sarung itu fungsinya tidak seperti yang kita bayangkan yang karena itu kan subjektif, no? Ya kayak kedul hitam itu kan pakaian nasional. Kabinet siapa saja mulai Soekarno, Soeharto, non Muslim pun pakai kedul, kopiah hitam. Itu tidak ciri khas santri, ciri khas nasionalis. Kembali lagi ke masalah bahasa, kalau latih, memang saya ngaji ini, saya sengaja ngelatih bahasa Quran. Andai kan semua orang cara bertauhid itu mengikuti tradisi Quran. Misalnya tadi, Doroba wahu abdan, ini mubdal min waqaf misalnya. Abdan ini siapa? Wes abdan mamlukan. Mamlukan itu dimiliki, diatur, objek. Sekarang kamu punya budak atau pembantu yang objek. Objek itu tidak penting, objek itu objek. Itu saja kamu tidak siap. Seorang pembantu yang nggak penting itu saja tidak siap kalau dia budak sing abkam, sing layak diru ala sein, sing kalon ala mola. Wes picek budek gak iso popo. Kowe ora siap. Lho saiki kowe disiap duwe atasan sing ngene iku. Wong kowe di bawahan sing iso mbok usir setiap saat. Budak iso mbok usir setiap saat. Sing eksistensinya bisa kamu buang setiap saat. Iku kowe kira siap nanti budak popok bisure sapa. Lho saiki kowe di atasan sing mu'tamadul amri, marjiul amri. Dadi pokok cekelanem sing mbok pokok kecelakaan status e layak biru. Pangeran ora cekelane manusa. Duwe pangeran sing layak biru alas. Kowe ku wong ra iso tauhid tambah mantep. Tapi ayat ini gak populer. Yo mau ayat sing populer wong ben wayo apal fangkiku. Lha iku sing ra iso ngaji lar atau modal lar roh ayat iku maknane oleh wayo. Wong malas kerja terus dalil wa ma min batin fil ardi. Lho tekan santri sing ra takwa Allah, iku uripe mantep di jalan keluar dalile wa may taqillah jalla makhraja. Bocah kok gobloke. Wong dekne ora takwa kok dalil ayat. Wa may taqillah jalla kok GR itu jadi dia mondok ya ora jelas takwane tapi semantep ana solusi dalile apa Kang wa ma taqillah ambek ora takwa kok nggo dalil takwa sing takwa apa mesti diparingi jalan ya sing takwa sing ora takwa blus-blusno oke tapi kula mohon sekali ya lewat majelis niki kula suwun ayat-ayat sing bali ning Allah niku jenengan pelajari. Kuwi iling-ilingan niku sing dadekno yusabbitu wa ladina amanu bil qauli sabit. Mulane diarani al-qauli. Al-qauli diucapno. Barang nak diucapno iku iso bener. Berarti kalimat haqqin iso salah.
Nak salah itu berarti orang sabit. Misalnya kalau pulau ngomongin, ini HP kan warnanya hitam, terus saya ngomong HP ini warnanya putih. Kata putih ini sabit apa enggak? Ya. Enggak. Saya bilang Isa itu Tuhan, itu kalimat yang sabit apa enggak? Enggak. Saya bilang batu itu Tuhan, kan enggak sabit. Yang dikatakan kalimat sabit atau al-qaulus sabit adalah sesuatu yang nyata. Makanya yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Omongan sing memang nyata, sabit itu tetap wujud terus. Fil hayatid dunya. Kenapa disebut fil hayatid dunya? Memang kalimat itu kita maklumatkan ketika kita hidup di dunia. Makanya saya termasuk orang yang berpendapat iman itu harus ada kaulun wa amalun. Karena dengan kaulun ini kita memaklumatkan dunia bahwa kita berkeyakinan la ilaha illallah. Saya tidak setuju kalau ada ulama bilang iman itu tasdik bil qalbi saja. Tidak bisa. Kalau semua orang tasdik bil qalbi enggak dilafatkan, lalu kita tahu orang lain iman itu siapa? Lalu kita memaklumatkan bahwa alam ini milik Allah itu siapa? Syarat beragama adalah memaklumatkan. Makanya kata ulama-ulama fikih, jika orang berjamaah di rumah masing-masing masih qatalahumul imam, karena itu tidak mewakili syiar. Bahkan kalau fikor yatin kabiroh itu gak cukup dengan jamaah satu, tapi fi amakina mukhtalifah, di tempat yang berbeda-beda yang menunjukkan syiar. Karena agama ini butuh syiar. Liyudhirahu ala dini kulli, agama ini harus zuhur, harus muncul. Gak boleh agama kok sendiri. Makanya disebut bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, makanya saya ini sakjane kula termasuk orang yang sangat-sangat tertutup. Tapi pendak mulang kula purun tampil karena tadi tapi orang terus tadi ibu mubalak murah profesi nanti ngono unsur mereka ini bareng wajib zakat nih. Cara kula masuk kasbu no, masuk tijarah. Wong jelas masuk tijarah. Wong berbuka amplop gak subut transportasi. Wah itu jelas tijarah. Misalnya diundang wadok kok disangoni sithik, wes gak subut kok transportasi. Berarti kan memperhitungkan badi dan rugi. Malah kadang orang ngono tok, di daerah tertentu kok wis luar Jawa kok sitok mok 6. Nah sing ngundang 6 kan sumbul. Iku dagang dakwah. Mulane cara kula wajib apa? Zakat. Zakat ya apa tijarah? Jelas. Wis ada tersinggung lalai hukum. Lho nggih nyatane diitung. Wis luar Jawa kok mau sitok. Kan dihitung deh. Tiket tak 2 juta, sangune 2 juta buah. Tapi nak 6. Terus muni ngene barang enggak? Hotel siapkan konsumsi mergo dene nak sangu 2 juta gue bayar hotel rugi. Wis diomongno. Njuk fasilitas hotel. Mau iku dagang ta? Dagang. Lah iku zakate no? Tapi nak doras setuju betul nopo. Cuma kalau bantu meringanno hisabe mubal. Minta kula wajib jaga niku. Terus mun profesi. Wong gak mulut gak rejeb susah ra karuan. Ya. Apa itu ya gak rejeb gak mulut terus. Mung kula rate kanca Jumadil Ula tak jak lunga. Ah lunga gak tidur. Lah kenapa mboten rejeb. Jadi kalau tahu jajan. Nah, aku lah wong keramat terus ora ono rasa rejeb ora usah dulu. Stabil loh. Stabil. Stabil kayak kula barang itu stabil sebetulnya masalah. Ora mati apa kok musiman. Oh, so ramati Allah musiman itu apa-apaan. Keren plus ya. Keren. Serapopo kelasing kelas-kelasan. Ya kalau warai kalimat. Ya yusabbitu wal ladina amanu bil qaulis sabit. Terus nanti di serana pangeran. Alam taro kaifa daraba wa masalah. Mestine wakaf ya. Alam taro kaifa daraba wa masalah. Masalah itu kalimatan kasajarotin asluha sabit. Nah, sekarang maknanya sabit itu maknanya al-maujud. Al-maujudul haq itu sabit. Nah, saiki manusa iku iso mati. Misalnya kowe iktimat ambek wong-wong iso mati, berarti gak sabit. Bumi masih ngene lah sampeyan iso hancur, berarti gak sabit. Sing sabit al-baqi namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Allah sering ngendikan ulillah. Wis nek ana donya rute apa kul ngucap sira Muhammad Allah. Summa darhum fi khawdihim. Wis wong liya ku barno, gar iku barno. Buan sang ini barno. Pokoke muni apa? Ulillah. Mane ilmu tasawuf kadang-kadang toreko iku ora muni la ilaha illallah tapi Allah. Mergo sebagian kaifiah iku ulillah. Wis toreko iku sanate macam-macam. Wong fikih iku mulai dhisik dake iku iso mikir. Mengko dake iso bahasa Arab daki iku cerdas. Cerdas yang bulat itu jenis dake. Cerdas tapi bulat itu dake. Saking daki Kiai Indonesia, tapi daki apik lho. Daki yo ini cerdas. Iku nek ana wong kecemplung sumur, oksigene iku minimal. Iku ora diwarai la ilaha illallah. Mergo kiai ini mikir, iki nek la ilaha illallah kedawan, la ilaha matek malah PKI. Mergo la ilaha ora ana pangeran blas. Jadi pada mati PKI wis muni Allah. Padahal kiai-kiai roh hadis iku ora Allah, mangqala la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Ya roh kiai-kiai. Nang mu'min itu jelas siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Tapi di kiai Jawa diganti Allah. Mergo dene roh wong keler-keler iki wis ora finish. Dadi akhirnya la ilaha ora finish kan. PKI ora ono pangeran. Mulane terus diakali, wis saiki ora usah ngono. Allah. Jadi ki Jawa iku yo ndake. Oh iku ora ono Kang ning sarah ning kitab kok. Iku kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi ki Jawa itu tangan-tangan dia pinter, dia masuk akal. Jadi ya karena memang dia resiko, cara kelola napa? Resiko. Kemana ketok naza ketok. Makanya kula niku termasuk orang yang kalau misalnya sing nazar itu yang alim, napa ahli ilmu wis rasa diwarai. Pasti dia punya keasikan sendiri. Punya keasikan sendiri dengan apa? Ya kula nu nyekseni bolak-balik, Bapak pas nazar nggih mboten kula warai talqin. Karo sing nggoni nggih kula nggih mboten kula warai talqin. Karena pasti orang ahli ilmu itu pasti punya keasikan sendiri ketika mau apa. Kalau lah misalnya terus ditalqin tuh ayo mau ya. Muruah. Karena tadi sebenarnya kalau kita fair, orang tertentu itu mamin ahadin illa waqat ulima maqatu fil jannati itu masyhur. Orang-orang soleh tertentu itu kalau mau meninggal itu sudah malaikat datang. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqaw. Itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka punya keasikan sendiri dengan malaikat dan malaikat-malaikat itu sudah bilang wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga menurut saya oke lah talqin itu sunnah. Ngelatih mayit itu sunnah. Tapi mbok yo aja digebyah. Iya. Orang tertentu yang punya tafsir, punya bisyarah menawa umbarno. Mereka punya keasikan sendiri. Tapi ya kalau kita fatwa gini kan ya tidak mungkin juga. Ini fatwa umum aja sapi ditalqin, dilatih. Tapi kamu jangan memperlakukan itu. Misalnya kayak menangis Abdul Qadir bebek talqin. Punya uang. Karena orang-orang seperti ini mesti wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Masa apa kau dipikir? Tapi ya nampak talqin, jangan menunggu talqin, jadi talqin. Ulama maksudnya. Kalau balik malih, bil qauli tsabit. Terus makanya wa allama dan asma. Terus balik malih kan. Kata Allah itu begini. Ini rumakno. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka itu orang-orang yang menciptakan. Ya ja'alu itu menciptakan. Sebagian ayat am ja'alu lillahi syuraka ka khalqi. Ja'alu itu gawe. Gawe dibalekno ning dhamir jamak. Mereka manusia. Saya ulang lagi. Mereka manusia itu menciptakan syari, menciptakan bahwa Allah itu punya syari. Ya rumakno ya. Mereka loh, karena hakikatnya syari ini tidak ada. Makanya 2 ditambah 2 itu 8 itu tidak ada. Tapi yang ngomong 8 banyak, itu wong keliru. Wong napa? Keliru. Ireng ora bakal putih ya ora bakal ireng. Ora iso putih barang ireng. Tapi sing ngomong ireng iku putih ono, iku wong terakhir. Dadi lho lagi iku pangeran. Liyane Allah dadi pangeran ono ta ora?
ora ono, tapi sing ngomong ono. Makanya desa itu wajah, napa? Ketika mereka sudah salah, kata Allah, kul sammuhum, gampang solusinya. Kalau Allah itu punya tandingan atau selain Allah itu jadi Tuhan, samu jenakno sira kabeh hum ing syuraka sing ghairu Allah. Jadi jenenge sapa? Karena dengan nama ini nanti kelihatan asal nama ini hakikat. Misalnya gini, kamu melihat Lata atau Uzza atau Hubal. Iku jenenge sapa? Jare wong kafir iki pangeran Lata Uzza Hubal. Lah iya jenenge iku apa? Ya watu. Mbok jupuk kondi. Sing mahat sapa? Terus ketahanan nek ana panas udan niku kropose kapan? Tuntas. Andai kan dengan nama hakikat itu tuntas. Makanya Allah hanya pesan kul sammu. Jenenge sapa? Terus Allah ngendikan ya, am tunabbi'unahu bima la ya'lam istilah. Bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qaul. Wong aku sing pangeran kowe ora roh. Endi pangeran liyane aku ndi wong aku ora roh. Mergo ora roh pancen ora wujud. Ora napa? Wujud. Ora wujud. Nek roh malah salah, barang ora wujud kok diroi. Iku bener jenenge salah li. Salah dia. Mulane pangeran istilah data iku am tunabbi'una bima la ya'lamu fil ardi. Am tunabbi'una ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Allah mbok critani bima la ya'lam. Allah mbok critani barang sing apa wae ora roh. Lha ora roh kowe kok. Ini penting. Ya tapi ayat-ayat ini ora terkenal. Sing terkenal ge ayat-ayat wa fangkihu ma tabal. Seru wae. Mana kula termasuk kiai sing ingkar ya adat sekarang. Kula niku ayat-ayat sing tentang tauhid itu banyak, sak maknane. Karena saya ingin menjadi kekasih Allah. Jadi supaya uripku pantes ning ngarep ae. Iku mikir barang sing paling nguntungno hujat Allah. Jadi misalnya kula nu sering meskipun anak kula cilik, tasbihah Hasan terus alit iki sering kula jak guyon meskipun itu hanya anak kecil, agak belajar dolanan itu hanya anak kecil. Tapi tetap sering kula jak guyon. Guyon-guyon yang menuju tauhid. Karena apa ya? Kita hidup ini nggak bisa, nggak kembali ke Allah dan demi Allah itu nggak bisa. Cara Rasulullah Taufik itu lahu wala wafihi walahu wali bonus pokoknya. Urebu fihi yang dalam Allah lahu ya demi Allah minggu wa ilaihi wafi boy. Misalnya begini ya, saya ulang lagi ya. Andaikan semua ulama, nggak dipromosikan lewat mubalagh, lewat macam-macam loh. Ngomong terus tentang logika tamsil, logika masal yang disebut Allah. Itu orang itu pasti ngerti syana'atul kufri, qabahatul kufri, bahkan mungkin qadaratul kufri. Qadar itu jijikno. Sehingga disebut innal musyrikuna najasun. Musyrik itu jijik. Jijik itu kalimat yang enggak menyenangkan. Saru loh. Coba kok enggak saru gimana? Kamu menuhankan Isa yang manusia, kemudian kamu cerita kemarin Isa itu apa kuatnya di bung Yahudi tak tulung. Terus ini bahasa atau genti Isa yang kamu katakan Tuhan mau pangeran budak Yahudi. Wah, kepelayu. Wah, kacau kabeh, kacau. Itu kalimat yang kacau sih. Pangeran kepelayu. Tapi kita selamat neraka hasilnya. Akhirnya kecekel, disalib wong Yahudi. Itu aku delok ra mentolo. Coba, us kacau. Kalimat tuh kalau nggak bener tuh pasti kacau. Itu qadar itu kacau. Makanya itu innamal musyrikuna najas. Kalimat ya seperti itu. Barang nak bener mesti kacau. Srawena saya. Soalnya saiki lho sampean percaya aku lah terus aku ngangkat Tuhan jadi mursyid. Kacau gak kalimat itu? Kacau. Oh kacau. Kalimat nak bener mesti kacau. Sehingga Allah pertama menurunkan ilmu ke Nabi Adam itu sederhana. Wa 'allama Adamal asma. Nama itu benar dulu. Penamaan itu nak makhluk ya rani makhluk. Nak khalik ya rani khalik. Lah saiki makhluk kok diarani khalik wis kacau. Mengenai pangeran itu nak membombardir orang-orang syirik itu sampai ngendikan ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqa anfusih. Kalau mereka Tuhan, mbok yo pas ge langit itu diwangi, kerjasama sesama Tuhan. Jadi kayak koalisi politik gitu. Lho pangeran qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalatu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mbok ora mereka ngaku pangeran, yo padha-padha pangeran mbok kerja sama. Setidaknya pas gawe langit mbok yo ngewangi.
Oh itu pangeran nak bombardir hebat kan. Tapi ayat ngono iku ya bodho ora roh. Oke, terus kalau kamu menganggap ada syiarik itu karena kitab, itu nih di kitabim min qabli hada wa atharatin min ilm. Kalau kamu berdasar kitab suci, coba kitab suci apa yang mengatakan Tuhan itu punya syiarik? Atau hasil observasi ilmiah apa? Athara itu efek dari observasi ilmiah. Au atharatin min ilmin, enggak apa? Ya semuanya tidak bisa membuktikan. Akhirnya apa? Balkat zabu di malam yuhitu di ilmi. Pasti mereka itu pembohong. Itu Allah. Lagi-lagi, andai kan di Islam ini dijaga kalimat-kalimat itu, logika-logika itu, maka Islam ini aman ila yaumil. Problemnya banyak orang yang menambahi dalam syariat Islam. Ya kayak tadi, kayak mubalek ngomong, kiai saiki kudu sugih, nek ora sugih gak dihormati orang. Wah itu waktu bidatin dolal. Tapi rasa diterusno. Mana ada target Islam orang ingin di ono kiai ngandani murid cung sing sugih. Nah sugih itu dihormati wong tuh kecuali gini, cung sing sugih ben iso sedekah. Cung sing sugih ben iso ngamal. Piye-piye Islam tuh ya dulu ya khairum nalajis. Lah iku bener, rada juruntrung. Anda ora muni cung sing sugih ben di. Mana Nabi we dilarani wong. Kowe wis terima kiai kepengin di. Mana? Itu sudah tidak yakin. Lho kalau nganti saat ini nirakati ilmu, ini santri sekolah sedang terus. Kalau nganti saya ini sering ngebis, gitu. Kalau jarang rumah gue pendere. Dan kalau buatan seneng, toro pantas rumah itu seneng dilihat. Cuma kadang-kadang pengajian betul mobil ke pokso. Wadir panitiane sila nobong malah repot. Dan aku sering dilihat, karena saya ingin nirakati bahwa ilmu saya itu tidak harus mulia. Umpama sing ngaji aku kabeh ra seneng aku gak masalah. Sementing ilmu Allah Taala itu beredar. Gak penting aku mulia. Tak buktikan. Saya kalau pergi sering sendiri, kalau di rumah sampai sekarang yang bikin kopi sendiri. Dan saya sering di rumah itu takoki rumah. Kalau jarang mau angan taruh bojo kula sering makan sendiri. Saya bayangkan tuh hidup makan sendiri supaya saya terbiasa bahwa ilmu itu tidak butuh saya harus dihormati. Bahwa saya ini ikhlas. Ya dilatih. Supaya apa ya ilmu itu nggak biasa dikonversi dengan jadi materi Kalau iya nanti repot, ilmu ini terus menuntut haknya dan itu repot panjang. Meskipun saya matur nuwun misalnya ada muhibin saya yang manusia saya, tapi ya saya kadari semua itu saya lucu-lucunan urip. Pantes-pantes kiai di mobil ya semua duwe semantes-pantesan. Pantes-pantes kiai di bojo ayo aja bojo elek. Pokoknya lucu-lucunan. Lucu-lucunan. Lah pantes-pantes iki latihan sabar ya ono sing dicoba bojo elek. Wes ayo go lucu-lucunan. Ya jalure sabar apa syukur. Tapi saya utarakan lagi, kalimat itu penting. Makanya setiap orang yang salah dakwah itu nabi-nabi itu duka. Makanya disebut arba bumutafarriquna khairun amillahu wahid. Kalau berkali-kali kalau ngaji itu menerangkan ini ya. Jadi dulu itu orang-orang kafir itu menganggap Tuhan itu banyak. Logika yang mereka bangun adalah kalau urusan banyak ya Tuhannya banyak. Makanya mereka cara berpikir aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Kalau Tuhan satu itu repot urusan kita banyak. Ini aneh ajaran Muhammad tuh aneh. Sampai terus Allah mengajari nabinya dengan logika yang bisa mementakkan logikanya orang kafir. Sebenarnya yang dikatakan orang kafir itu omongan, bukan logika. Ya, tapi yang dikatakan nabi itu logis. Karena orang kafir hanya ngomong tapi tidak ada logika. Makanya Quran itu kan ngedikan itu unik betul. Setiap kesalahan itu disebut kalimat yang keluar dari mulut. Normalnya kalimat itu keluar dari fakta. Misalnya saya ngomong 2 tambah 2 4 itu kalimat yang keluar dari fakta. Tapi kalau saya mengatakan 2 tambah 2 8 itu kalimat ya ini kalimat tapi tidak keluar dari fakta. Makanya setiap kalimat yang salah itu istilahnya Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh mereka mengeluarkan kalimat hanya dari mulut. Maknanya itu gak menyentuh kebenaran. Jadi ini jadi kalimat itu mergo diomongno. Sehingga ini berupa kalimat mergo diomongno. Tapi sing takhruju min afwahihim. Makanya ketika Allah iya quluna illa kadiba. Kowe tahu sinau koyo aku. Jadi makanya misalnya Isa darani pangeran itu salisu salasa, itu jenenge kalimat sing takhruju min afwahihim. Pak darani roh itu putih. Wah itu
Misalnya aku darah Rauf ganteng kok Habib saya kan mungkin. Tapi nadeknya itu dia pengaruh ketiban keramate Habib saya. Nah itu bener. Kang ono ora iso ngomong wong. Nah, pangeran cek pinter makanya pangeran darani. Nah ono wong kafir salah kalimat disebut kaburat kalimatan takhruju sing min afwahihim. Ini menjadi kalimat karena dilafatkan, keluar dari mulutnya sehingga belum ragu kita mengatakan itu kalimat kata-kata. Tapi kata-kata ini tidak menyentuh hakikat. Kedaraan ini pangeran telu nyentuh hakikat. Tidak. Disebut iya quluna illah. Nah, betul aku yang muni la ilaha illallah itu kalimat sing memang faktanya itu pangeran hanya Allah. Makanya disebut bil qaulis sabit. Saiki sampean tak pikir, omongane sampean wae tidak ndak kan? Wong sampean yo mati itu kadang yo ora iso omong. Tapi makna dari la ilaha itu sabit. Makanya yang sabit itu bukan kaulnya, al-maqul yang diomongkan itu sabit. Makanya yusabbitu wa alladziina amanu bil qaulis sabit. Mulane kula kadang ape mati, kadang ora wedi blas lek suul khotimah. Bukan karena sombong, banyak ulama yang enggak takut sama sekali suul khotimah. Alasannya masuk akal. Umpama suul khotimah ra aku, nak la ilaha illallah tetap hakikat. Keliruku mboten hakikat Gusti. Wong mboten hakikat kok jenengan hisab. Ulama sing tawenang ya saya. Ono suul khotimah. Bukan karena sombong, mereka sudah usul ke ilmu hakikat. Karena itu tadi, kedikjayaan la ilaha illallah ini sudah absolut, enggak mungkin terganggu oleh apapun. Kok mbok kuwatir nang lafaz sing absolut kok mbok kuwatir. Ben Gusti. Ora urusan gamane wis pun kalimat sing absolut. Ya tapi itu tadi, itu kan tidak mungkin. Ini kan ranahnya ilmu hakikat. Nah ini cara syariat is, pantas-pantasnya wedi suul khotimah, ya nangis barang pe mati kan pantas-pantas. Tapi cara hakikat itu aneh. Memangnya kamu mau kemana kok nangis? Memangnya kamu nyifati Allah itu sifat yang apa? Misalnya nyifati khairur rahimin. Ya apa nih khairur rahimin kok wedi? Ini kan aneh. Ini kan ya makanya banyak ulama yang ya santai. Kayak Imam Ghazali itu kok kafantin ya santai. Ulama dulu terus ya relax. Masyhur. Makanya kalau suwun dilatih lah. Quran seperti itu mari kita hidupkan lagi ya. Jangan sampai wong awam ra iso Quran bae ya kok ora nak fangkiku. Atau balakum menangis. Wah bahaya itu. Sekolah kembali lagi ke Imam Syaroni ketika menerangkan bahwa makannya para wali itu setingkat sholat sunnahnya orang-orang yang tidak wali. Karena tadi, coba misalnya ke mangan, mesti ngilangi ujub. Mangani wali loh, cuma mangan. Misalnya wong sing kecelok alim alama, mbok kecelok presiden, mbok bupati gubernur. Ya Allah, aku jadi presiden, jale alim alama, nak gak mangan kok lemes. Jibule aku mari kuat tuh terima mangan kangkung. Ceinane aku dadi makhluk. Iso kuat wong alim alama kok kuate mau trimo mbek beras, kangkung, kerupuk, tempe, mendoan. Akhirnya sadar doife, napa? Sadar doife terus tambah usul ning Allah, ya Allah cek doife kuwi. Akhire pancen sing paling kuat ku jenengan Gusti. Wa huwa ibu wala yut'am. Kok ora wali ku piye? Lah mangan ora. Mumpung gratis bos. Tangan mangan ra ono ngombe ngamuk bocah goblok nak serem. Kula mboten nate, yakin mboten nate. Mangan model ngene mboten nate. Ibu mangane khimar ngawur. Sekali. Ya kuluna kama tak kulul. Sembrono mangan ngono ora ono. Ora oleh daftar wali kelakuane ngono. Sekali iso kan. Cara kula ngalami verifikasi ora tak lolos. Cara kula KPU-ne ya kok raine ketara kan. Ora ini wis ketara. Makanya kata Imam Syaroni, wali-wali itu kalau makan itu sadar dufunya. Makanya Syaikhul Qadir ngendikan contoh pertama yang mangan, fawawa ma'akul hatta tilali bi haqqi alika. Dan saya tidak pernah minum hatta tilali bi haqqi alika isyraf. Jadi untuk makan ya sampai begitu, untuk kul ya sampai gitu. Karena mereka tahu. Coba sekarang sampean pikir. Jari ini alim alama, jari presiden. Misalnya presiden Amerika tuh hebat toh. Kalau orang mangan mendoan ya lemes.
Coba apa artinya misalnya Pak Jokowi, Pak SBY dikawal oleh tentara sama lagi. Wah mereka kuat karena dikawal tentara, dikawal oleh konstitusi. Kon jajal ramangan rong dino. Lempok to ora? Lempok. Lah iya kok ngono ae. Ya kadang sih mari kuat mau ya mau tempe. Buah kerupuk. Udah ya sudah. Lha kok meniti. Mulane ketika awan nyuwun sewu merendahkan Isa dari derajat Tuhan yang mau disifati karena ya kula pangeran jeneng ramangan lemes ya ora gak jelake pangeran sederhana pangeran jeneng ramangan lemes. Lah misalnya ke wong alim sekali-kali jajal dadi wali mangan di perasaan ngono dengan nyamun tak akeh rugi lho lane mangane wong alim iku cek padha mek salate sunate wong sing ra jelas. Tapi ya itu tadi makanya ketika Imam Syarawi kenapa makan disandingkan sholat. Kue sujud, kue kuat ngadeg terawih 20 rakaat itu mergo menduan, mergo tempe. Makanya ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu. Wala tusrifu itu otomatis agar mangan mergo eling Allah ora ngara israf. Mangan israf mangane wong lali-lali. Iku wali Allah iku beda kan. Kowe coba yang wali koyo kowe. Kowe ora ono kiase kan Jadi mestine nek wali-wali maca Quran yo beda. Mulane kula iku umpama pantes. Niku nggih gadah taktek Quran, tapi kan mboten pantes. Kabeh iku butuh lagu. Umul wong bodho wis merok bodho. Pantes-pantes sik wong akeh. Ajane misale Quran itu diterkib kaya sing kula atur wae. Mulane cara sinten Ibnu Jazari wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Yang menentukan makna Quran itu waqaf. Tapi kalau diidgham di sana ma'rifatul fasli wal wasli. Coba misalnya daraballahu masalan waqaf abdam mamluk. Allah itu gawe contoh abdan. Terus masalah nggih masalah. Terus isine iku abdam mamluk. Andai kan makanya kan gawe Mbah Mun sering cerita. Sajane niteni wong alim kok ora gampang, anggere maca disebut ya alim. Karena memang kadang fatal. Misalnya gini. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yu'linu. Itu kan enggak mungkin wasol. Mergo manane ngene fala yahzun mongko aja sampai nyusano kae sira Muhammad. Apa qauluhum pengucape wong kafir. Misalnya tuh bagaimana nih makaulul kaul pengucape wong kafir inna na'lamu. Aku ngerti sing dirayu kacau. Mestine iku wakaf. Jadi kowe iku aja susah mat nak dikomentari wong kafir, nak kowe iku ora rasul. Kowe iku wong biasa. Kena apa kowe ora perlu susah mat ngendikane Allah inna na'lamu maisir. Nah, dadi kauluhum ora makaulul kaul sinten? Wong kafir. Sehingga memang makanya banyak ulama yang mengatakan Imam Asim ketika bikin sakta itu hanya kaifiyah. Saya ulang lagi hanya kaifiyah. Bahwa di situ ada 4 mawadi'us sakta yang tidak perlu nafas. Tapi ketika ulama-ulama ahli makna, atas kitab Itqan, kitab Jazariyah ini mengenai sakjane Imam Asim muni papat itu kurang. Itu di Quran ratusan. Untung muni papat jadi hafalannya gampang. Sakjane ratusan. Kalau warai caranya ngeten. Sakta itu hanya ibaratun anit taktek. Mereka bahasanya itu taktek. Taktek itu diputus-putus. Karena kalau tidak ditaktek, koilnya awal dengan koil sani itu jumbo. Jumbo itu iltibas. Misalnya ini, ono wong tangi ke kuburan. Bareng tangi, beda-beda kan bobiye koyong kafir ini. Terus muni, mam ba'atsana mimmar qadina. Sing nangekno aku iku sapa? Tentu hadza ini kan gak omongane wong sing takok. Wong dene takok yo ora roh. Terus ana malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman. Berhubung qaile istifham iku wong kafir, sing jawab iku malaikat. Ben ora jumbo ditaktek. Ditaktek ning bab tajwid disebut sakta. Dadi itu baru menjadi Arabim yang juga qalu ya wailana mamka'atana mimmar qadina. Sing nangekno aku iku sapa? Nah, terus malaikat jawab hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Jajal misalnya ra ditaktek mamka'atana mimmar qadina hadza ma wa'adar rahman kan kacau. Seakan-akan min qailin wahid dari orang yang ngomong. Paham ya?
Jadi sakjane sakta yo normal. Ya biasa wae. Maksudnya biasa wae normalnya kan sakta. Memang untuk memisah itu harus sakta. Lah ulama ma'ani darani ku taktek fasel, kita yang tajwid qiraatu asim riwayat hafaz darani iku. Terus ngomong sing ahli tajwid koyo-koyo ora papat terus pinter-pinter dhewe. Wong aku ora 100 ora aku pinter kira papat. Lho iku muni ku atusan gak ora mau. Contoh paling masyhur tentang Nabi Yusuf ketika Habib Abdul Hadi Asgaf. Kalau ada kitab wakaf, Kitabul Fawasil wal Wukuf. Jadi kalau nu ada kitab karangannya angkatannya Said Abdul Haddad ya setelah itu. Namanya Habib Abdul Hadi bin Hasan Asgaf. ahli qiraah. Dia mengatakan gini, beliau mengatakan gini. Andai kan orang itu belajar wakaf, itu serak kangelan mana nih Quran. Itu tadi misalnya Nabi Yusuf itu gak boleh salah karena Nabi ora oleh demenan. Zulaikha gak Nabi salah Allah, ora Zulaikha wae ora Nabi. Itu kita gak perlu mentakwil repot-repot. Andai kan kita bacanya benar misalnya gini, walaqad hammat bi waqaf. Sungguh Zulaikha ngebet tenan, seneng Yusuf ngebet tenan. Walaqad hammat bi. Terus wa hamma biha laula arwa burhana rabbi. Yusuf pun sebagai manusia yo kepengin seneng. Tapi umpama dene iku ora nyekseni burhana rabbi. Laula itu kan limtina wujudus syai. Misalnya aku mending ngene. Laula zaitun la akramtuka. Munggo ora ana zait aku mulyakno kowe. Berhubung ana zait aku ora sida mulya. Jadi misalnya zait itu musuhe Rauf. Zait itu ora ikhlas aku mulyakno Rauf. Tapi Rauf ben tak mulyakno. Terus aku muni laula zaitun la akramtuka. Umpama ora disekseni zait aku mulyakno kowe. Berarti aku sida mulyakno to ora? Gak sida. Padha Nabi Yusuf ro'a burhana rabbi. Berhubung ro'a burhana rabbi ya ora sida hama. Paham ya? Lah saiki misale wong maca Quran do ngono. Walaqad hammat bi waqaf. Terus wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Selesai kan enggak perlu ribet-ribet. Zulaikha ngebet tenan. Nak Yusuf aslinya ya kepen ngebet tapi ora sida. Mergo ro'a burhana rabbi kan selesai. Lah macam mbok abrek. Walaqad hammat bi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Semeneh khatam samuk bar. Lah tapi kan ya sampe napi yo ngono ora paham. Sing krungu yo ora paham, sing maca yo ora paham, damekno. Wah, pengiran kowe iku seneng. Ya piye gaweane pengiran, seneng ae. Bukti bahwa teori itu benar. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Berarti Yusuf itu jelas gak sido melakukan asu wal fahsya engko linasrifa. Begitulah saya menghilangkan dia atau memalingkan dia dari perilaku as-su'a wal fahsya. Makanya yang linasrifa anhu ra anha tapi linasrifa anhu. Karena Yusuf itu gak sidong, masyhur kan gitu. Bareng Yusuf mulai duwe syahwat, wong Zulaikha yo wayu, Yusuf yo manungsa yo lanang. Bareng mulai duwe syahwat, Nabi Yakub rawat itu wabuk. Untuk wabuk semanine kocar kacir. Bu, anake Nabi kok ngono. Lah masalahnya kira orang sing nabol. Berarti Nabi Yakub padahal Nabi Yakub nang daerah Kanani. Nabi Yusuf nglakoni ku ning Mesir, padahal Kanani mbek Mesir kula nate teng daerah Kanani itu saratan iki daerah Jordan gitu. Daerah putih kawasan putih Jordan. Kula nate teng mriku. Oh, serat rumah matur penerbangan 4 jam. Tapi Nabi Yakub iso nabok anake ning. Wale rasa di bapak wali. Nah, keluyuran iso dituwak. Tuwak kok ben Nabi sinten. Bocah anak Nabi umur. Lah ya kita baleni malah ya. Makanya umpama bener wakaf itu kan ya ora masalah, napa? Ora masalah. Makanya terus kata Imam Ibnu Jazari. Nah, tajwid yang di kita itu ya piye ya ono salah. Ada salahnya. Nah, alasannya anut Jazariyah. Jazariyah adalah orang yang sangat fanatik wakaf. Sehingga beliau ngendikan sa'use kowe izhar ikhfa iku bener. La budda min ma'rifatil wuqufi. Kamu harus ngaji wakaf. Karena wakaf ini menentukan makna. Dia wakaf ini menentukan makna. Tadi kalau koilnya berbeda ya diket, diputus. Ditaktek ya bahasa Al-Ma'ani.
Taktah iki cara Imam Asim disebut napa? Misalnya kados ngeten. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman. Maca ngono kan kacau. Wa lam yaj'al lan ora gawe sapa taala lahu maring Quran. Ora digawe iwajan ing bengkong. Qayyiman yo ora digawe jejer. Kafir halus ya gak ngaruh. Oh kafir halus. Allah ora gawe Quran bengkong yo ora gawe. Tapi jajal digawe saktara terus enak. Walam yaj'al lahu iwaja. Allah ora gawe Quran iku bengkong, mandek. Manane ra bengkok iku jejer qayyiman. Dadi wong sempat berpikir, lha ora bengkok iku piye? Qayyiman. Lah mulane disakta ben ketara ora ya mau ora kacau kan. Aku ora didolani wong elek. Terus kowe mandek, ganteng. Manane dolan aku iku. Tapi nek aku ora didolani wong elek, ganteng. Wah kacau. Ndak masih basa Jawa padha. Aku ora didolani wong elek, mandek, ganteng. Manane sing dolani nggonku iku ganteng. Tapi nek petang, aku ora dolani wong elek, ganteng. Ngomong kan kacau. Lha iku pintere Imam Azim. Mulane kula yakin Imam Azim mau alim alam. Cuma ana ulama sing kecewa, mbah iku aja mau apa-apa. Kon sing luwih apa? Akeh. Ya tapi probleme nek akeh malah palane angel. Satu papat wae. Tapi dari situ kelihatan sekali betapa ruwatul Quran, ruwatul masahif itu orang-orang alim. Jika tadi enak tenan, walam yaj'al lahu iwaja. Allah ora gawe Quran iku terus sakta. Qayyima, maknane ora bengkok iku. Mergo ono jeda. Sapa sing nangekno aku? Hadza. Tapi misalnya dari situ tak apa kan? Lah, Imam Fauzi sing kula cerita Habib Abdul Hadi bin Hasan Asqam niku ngarang kitab khusus. Bahkan beliau ngendikan sing ngapal kitab wakaf iku mau 6 tok dakhalal jannah. Padahal aku hafal 10 luwih. Iku 6 tok swarga. 6 tok niku swarga. Karena tadi bukan karena keangkuhan surga itu ndak. Betapa memperhatikan wakaf itu bagian dari mukjizatnya Quran. Nggih, memperhatikan wakaf itu bagian dari mukjizatnya. Misalnya qul a'udzu birabbin nas. Banyak ulama yang cara baca itu gini, tapi kalian enggak usah jadi ini kan mau iling-ilingan. Nah, wong pinter itu penting, meskipun enggak harus dilut. Mari repot. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sing sebenarnya qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Itu banyak ulama mengatakan kesunatan wasol. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena takutnya kalau enggak wasol, itu alladzi mensifati Allah. Supaya kelihatan kalau al-khannas itu disifati ladzi, mausul kan sama dengan sifat. Dan kelihatan bahwa ladzi itu miliknya khannas. Sampai seperti itu. Terus ada yang mesti wakaf. Misalnya di surat Mukmin atau surat Ghafir. Ya surat Mukmin atau surat Ghafir. Kadzalika haqqas kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Jajal wasolno. Agak sadui malaikat. Oh sadui. Begitu nyata dan pasti terjadi bahwa kalimatnya Allah itu kepada orang kafir pasti mereka ashabun nar. Ashabun nar itu siapa? Alladzina yahmilunal arsya wa raqab. Makanya kata Imam Asim pun di situ wajib wakaf. Entek bahwa Allah memastikan wong kafir ashabun nar wakaf. Maiso lerense. Cara semaan lerense. Mergo engko iki alladzina wajib dadi mubtada. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Mergo gelem ra gelem dadi mubtada. Mulane tenggene Quran kula teng Quran sak donya mesti dikemem wakaf lazim. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.